Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Marsanda Dewi dari Prodi Tadris IPS NIM 2221010900037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya dari studi hadis dan hadis tarbawi. Oke, yang pertama itu kan ada hadis, itu saya sudah garisin berbeda-beda warna. Di sini saya suruh mencari mana sanadnya, mana matanya, mana muhorijnya. Nah, itu yang bergaris merah itu dinamakan sanad. Oke, apa itu sanad? Sanad adalah rentetan orang yang menghubungkan perawi hadis hingga sampai Rasulullah. Itu dinamakan sanad. Nah, itu seperti yang bergaris merah itu sanad. An Abi Darda radhiyallahu anhu dan sampai kepada Rasulullah. Nah, selanjutnya yang B, matan. Itu matan yang bergaris hijau. Apa itu matan? Matan adalah isi dari hadis. Nah, itu di situ berbunyi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Nah, itu yang disebut matan, isi dari hadis tersebut. Selanjutnya mukharrij. Mana yang mukharrij? Nah, yang bergaris kuning itu namanya mukharrij. Rawahu Ibnu Majah. Apa itu mukharrij? Mukharrij adalah orang yang menulis dan yang membukukan hadis tersebut. Itu dinamakan mukharrij. Selanjutnya yang D, hadis ini termasuk hadis apa? Hadis ini termasuk hadis qauliyah. Kenapa kok bisa termasuk hadis qauliyah? Dan apa hadis qauliyah itu? Hadis qauliyah ini adalah bentuk perkataan atau ucapan yang telah diucapkan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hadis ini termasuk hadis qauliyah karena langsung ucapan dari Nabi. Selanjutnya, apa isi kandungan dari hadis ini? Kandungan dari hadis ini adalah Rasulullah mewajibkan kita untuk selalu mencari dan menggali ilmu kapan dan dimanapun. Dalam ajaran Islam tidak mengenal batas ruang dan waktu keutamaan menuntut ilmu. Jadi kita sebagai orang muslim harus menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Karena orang yang menuntut ilmu itu orang yang menuju jalan ke surga. Oke, selanjutnya nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana sih supaya hadis dikatakan hadis sahih? Lah, ada beberapa syarat supaya hadis ini dikatakan sahih. Yang pertama, bersambungnya sanad. Nah, jadi setiap rangkaian rawi dalam sanad tersebut memiliki hubungan antara murid dan gurunya. Yang kedua, adilnya perawi. Artinya, tiap-tiap perawi itu harus terdiri dari orang muslim, balik, sehat, berakal, tidak fasik, dan tidak pula jelek kepribadiannya. Nah, jadi sebagai perawi itu harus yang benar-benar pintar, berakal, dan baik. Yang tiga, kuatnya hafalan para perawi. Artinya tiap-tiap perawi harus sempurna hafalannya. Tidak boleh sampai lupa hadisnya, harus hafal. Yang keempat, tidak adanya sad. Nah, sad itu adalah riwayat orang yang sikoh menyelisihkan periwayatan orang yang lebih sikoh. Jadi hadisnya tidak bertentangan dengan periwayat yang lebih baik kualitasnya. Selanjutnya, tidak ada cacat. Artinya hadis itu tidak ada cacat, yakni suatu sebab yang tertutup dan tersembunyi yang dapat mencederai kesahihan hadis. Jadi hadisnya itu harus sempurna, benar-benar sempurna. Selanjutnya, contoh hadis sahih. Itu ada contohnya, bisa dibaca sendiri.
Nomor 4, faktor-faktor munculnya hadis maudhu. Kenapa kok bisa ada hadis maudhu? Yang pertama, sebab adanya politik, yaitu seperti munculnya peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, sehingga timbullah perpecahan di kalangan umat Islam. Yang kedua, usaha dari musuh Islam, kaum zindik, adalah kelompok yang membenci Islam. Dan yang ketiga, sikap fanatik buta terhadap bangsa, fanatik seperti fanatik ke bahasa, suku, negeri, atau pemimpin. Dan yang keempat, pembuat cerita atau kisah-kisah. Para pembuat cerita dan ahli kitab melakukan pemalsuan hadis dalam rangka menarik simpati orang banyak. Jadi dulu itu banyak yang memalsukan hadis. Dan yang kelima, perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. Perbuatan ini umumnya muncul dari para pengikut suatu madhab, baik dalam bidang fikih ataupun bidang kalam. Selanjutnya nomor 4, biografi perawi hadis Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Maghirah ibnu Barzibah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Lahir pada bulan Syawal 1904 Hijriyah di Bukhara, Asia Tengah. Ia lebih dikenal dengan panggilan Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat agama. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Imam Bukhari ini dikenal sebagai seorang yang wara', seorang ulama bermadzhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar ahli fikih. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil. Selanjutnya, sejak Imam Bukhari berumur 10 tahun, Imam Bukhari sudah menuntut ilmu. Ia pergi ke Balkhah, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam. Ia di sana mencari ilmu. Ia pernah berguru pada Syekh Ad-Dukhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, dia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk belajar dari guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, Imam Bukhari sudah menghafal karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik bersama gurunya Syekh Ishaq. Ia menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan 80.000 para perawi, ia menyaringnya menjadi 7.275 hadis. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun. Beliau mengunjungi berbagai kota untuk menemui para rawi hadis. Di antaranya kota-kota yang singgahnya antara lain Basrah, Mesir, Hijaz, Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad, sampai Asia Barat. Disuruh menakhrijkan hadis dalam bentuk digital dari aplikasi. Nah, ini ada hadisnya, yaitu bab keutamaan ahli kitab yang masuk Islam. Di sini versi kitabnya Al-Alamiyah 2789, terus versi Fathul Bari 3011. Kitab Jihad dan Penjajahan, bab keutamaan ahli kitab yang masuk Islam. Nah, di sini saya akan membacakan sanad-sanadnya. Yang pertama, sanad hadis Ali bin Abdullah Ja'far bin Najih, kalangan Tabi'ul Atba, kalangan tua. Hidupnya di Basrah, tahun wafat 234 Hijriah. Selanjutnya, Sofyan bin Uyainah bin Abi Ibran Maimun, kalangan tabi'in, kalangan tingkat tengah. Hidupnya di Kufah, tahun wafatnya 198 Hijriah. Selanjutnya, Salih bin Muslim bin Hayyan, kalangan tabi'in pertengahan, hidup di Kufah, tahun wafatnya 104 Hijriah. Sanad selanjutnya, Amir bin Syahril, kalangan tabi'in pertengahan, hidupnya di Kufah, tahun wafatnya 104 Hijriah. Selanjutnya, Amir bin Abdullah bin Qais, kalangan tabi'in pertengahan, negeri Kufah, tahun wafat 104 Hijriah. Yang terakhir, Abdullah bin Qais bin Sulaiman bin Hadlor, kalangan sahabat,
dan hidupnya di Kufah, tahun wafat 50 Hijriah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.